Selamat sore, perkenalkan nama saya Lydia Cynthia Ninef, NIM 21030201108, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mereview buku berjudul Sosiologi Suatu Pengantar bab 5, tentang lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Bagian A, pengantar. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Namun di samping itu, kadang-kadang juga dipakai istilah lembaga sosial. Dapat disimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam masyarakat tanpa memedulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan bersahaja atau modern. Karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan kelompok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Untuk memberikan suatu batasan, dapatlah dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkret ke lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi. Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberikan pedoman pada anggota masyarakat, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat, yang ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Fungsi-fungsi di atas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan masyarakat tertentu, maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan. Bagian B, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Bagian yang pertama, norma-norma masyarakat. Supaya hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat terlaksana sebagai yang diharapkan, dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang, sampai yang terkuat, dengan daya ikatnya masing-masing. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenakan adanya 4 pengertian, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Masing-masing pengertian di atas mempunyai dasar-dasar yang sama, yaitu masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi perilaku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Cara menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan. Selain itu, cara lebih menonjol dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih dari cara yang karena diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Selanjutnya, tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Terakhir, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkat dengan kekuatan mengikatnya. Norma-norma tersebut di atas setelah mengalami suatu proses, pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan, yaitu suatu proses yang dilewatkan oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami, atau dimengerti, ditaati, dan dihargai. Karena apabila manusia mengetahui dan memahami norma-norma yang mengatur kehidupan bersamanya, maka akan timbul kecenderungan untuk menaati norma-norma tersebut. Yang kedua, sistem pengendalian sosial. Di dalam percakapan sehari-hari, sistem pengendalian sosial sering diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Arti sesungguhnya pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.
Jadi, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial. Dengan demikian, pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau, suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Dari sudut sifatnya, dapatlah dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif, atau bahkan kedua-duanya. Prevensi merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian atau antara kepastian dengan keadilan. Sementara represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Perwujudan pengendalian sosial mungkin adalah pemindanaan, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi. Standar atau patokan pemindaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya. Standar atau patokan kompensasi adalah kewajiban di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Berbeda dengan kedua hal tersebut, standar atau patokan konsiliasi adalah normalitas dan keserasian atau harmoni. Dengan adanya norma-norma tersebut di dalam setiap masyarakat, diselenggarakan pengendalian sosial atau social control. Apabila perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis atau perundang-undangan, maka diselenggarakan pengendalian sosial formal. Artinya, norma-norma hukum tertulis tersebut berasal dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Bagian C, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Gillen dan Gillen dalam karyanya yang berjudul General Features of Social Institution telah menguraikan beberapa ciri umum untuk lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujudnya melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Yang berikut, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Lalu, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Yang berikut, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut. Menurut Gillen dan Gillen, lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, creative institution dan enacted institution merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atau basic institution dan subsidiary institution. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat, dapat dibedakan approved atau social sanctioned institution dengan unsanctioned institution. Yang keempat, pembedaan antara general institution dengan restricted institution timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Yang terakhir, berdasarkan fungsinya, terdapat pembedaan antara operatif institution dan regulatif institution. Klasifikasi tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut menunjukkan bahwa di dalam setiap masyarakat akan dijumpai bermacam-macam lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai nilai sistem dan sistem nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan yang dianggap sebagai pusat dan yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Bagian E, cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Apabila cara atau metode-metode tersebut dihimpun, maka akan dapat dijumpai 3 golongan pendekatan terhadap masalah tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis secara historis. Analisis ini bertujuan untuk meneliti sejarah yang timbul dan berkembang dalam suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif. Analisis ini bertujuan untuk menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional. Analisis ini bertujuan untuk menyelidiki dengan cara menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
Ketiga, pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi. Artinya, di dalam meneliti lembaga-lembaga masyarakatan, salah satu pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lain bersifat sebagai tambahan untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian. Bagian F, conformity dan deviation. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses menyesuaikan diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, di mana tradisi sangat kuat, kaidah-kaidah yang berlaku secara turun-temurun sama saja dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa banyak mengalami perubahan. Ukuran-ukuran yang dipakai merupakan ukuran-ukuran yang telah dipakai oleh nenek moyang dulu. Beberapa sosiologi juga menggunakan model penyimpangan yang berdasarkan pada pandangan medis mengenai kesehatan dan penyakit. Mereka menelaah masyarakat atau bagian tertentu dari suatu masyarakat dan mempermasalahkan apakah terjadi gangguan terhadap stabilitas yang menurunkan ketahanan masyarakat itu. Akan tetapi dalam praktik agak sulit untuk merinci apa yang bersifat fungsional dan di mana unsur-unsur yang disfungsional bagi suatu kelompok atau masyarakat. Pandangan sosiologis lainnya lebih relatif. Mereka menganggap bahwa sikap tindakan menyimpang merupakan kegagalan mematuhi aturan-aturan kelompok. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity, yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Sekian dari saya, terima kasih.